Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali ya materi setelah hidrolisis garam ya. Itu kita akan berlanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang larutan penyangga ya. Nah, jadi beberapa kelas mungkin sudah belajar tentang larutan penyangga, tapi di sini Bapak akan membuat eh, eh, video pembelajaran yang online saja, mungkin bagi nanti kelas yang belum harap mungkin dicatat, tapi kalau kelasnya yang sudah diajarkan oleh Bapak mungkin ini sebagai tambahan saja mungkin ya gitu. Jadi akan sama juga ya, sama lah itu materinya sama, tetapi mungkin nanti mungkin akan Bapak kemarin yang sudah Bapak sampaikan ya. Jadi nanti akan Bapak buatkan drilling soal untuk latihan hidrolisis garam, baik itu larutan penyangga dan titrasi nantinya. Ya, oke, baik, kita akan langsung mulai saja ya. Jadi materi kita untuk hari ini yaitu tentang larutan penyangga. Ya. Jadi materinya adalah tentang larutan eh, penyangga. Penyangga ya, penyangga atau biasanya disebut dengan larutan buffer ya. Nah, ini larutan buffer. Oke, untuk larutan penyangga atau buffer ini ya, jadi larutan penyangga atau buffer ini, jadi dia memiliki sifat ya, jadi sifat dari larutan penyangga. Oke, yang pertama ya, sifat dari larutan penyangga atau buffer itu adalah jika ya ditambah asam ya, asam atau basa, basa ya, pH cenderung tetap ya, gitu ya, cenderung tetap gitu ya. Kemudian yang kedua, jika diencerkan ya, jika diencerkan gitu ya, jika diencerkan jika diencerkan pH-nya tetap. Nah, ini adalah sifat dari larutan penyangga atau buffer ya, ini sifatnya ya. Oke. Nah, sifat dari larutan penyangga ini penting yang perlu kita ketahui ya. Jadi sifat dari larutan penyangga ini ya tentunya perlu kita pelajari bersama ya. Ya, ini adalah nah, larutan penyangga ini sebetulnya di dalam darah, di dalam kehidupan sehari-hari ya, tentunya ini banyak sekali aplikasinya ya. Contoh aplikasi dari larutan buffer ya, contoh aplikasi ya dari larutan buffer ini salah satunya adalah dalam darah kita ya. Ya, dalam darah kita ini sebetulnya ini ada sistem larutan penyangga ya. Sistem larutan penyangga ini yang terdiri dari ya, di sini ada HPO4 ya, HPO4 min dengan H2PO4 ya. Kemudian ada HCO3 ya, dengan HCO3, H2CO3, CO3 min ya. Nah, ini adalah sifat dari darah kita. Ini sebetulnya untuk asam fosfat di sini dia biasanya di dalam sel ya, di dalam sel, di dalam sel. Sedangkan kalau ini HCO3 min ini biasanya di luar sel. Ya, di luar sel ya, ini di luar sel. Jadi di dalam darah kita ini sebetulnya ini adalah contoh dari larutan penyangga. Ini larutan penyangga. Jadi darah ini adalah contoh larutan buffer. Ya, jadi larutan buffer ini contohnya adalah terdapat dalam darah kita. Nah, kalau misalkan kalian makan asam misalnya, kalau makan jeruk misalnya yang sangat asam ya, tentunya kan darah kita nggak bakal jadi asam. Atau misalnya kalau minum obat yang sangat pahit, itu darah kita nggak bakal jadi pahit. Ya kenapa? Karena itu tadi sifat dari larutan penyangga ini adalah jika ditambah asam atau basa, pH-nya akan cenderung tetap, jadi nggak berubah asam atau basa. Gitu ya. Itu adalah sifat dari larutan penyangga. Ya. Nah, nanti ada beberapa mungkin kita akan langsung saja mungkin ke perumusan ya dari larutan buffer ini. Ya. Jadi larutan penyangga ini
terbentuk dari dua senyawa ya, jadi larutan buffer ya. Jadi larutan penyangga ini terbentuk dari dua komponen ya, yang berasal dari asam lemak ya dengan garamnya. Kemudian yang kedua adalah basa lemak dengan garamnya ya. Nah, kalau asam lemak dengan garamnya, maka apa yang terjadi? Jadi kalau misalkan asam lemak dengan garam, ini kan pasti sifat dari garam larutan penyangganya adalah garamnya adalah sifatnya asam. Ini juga sama, kalau dia basa lemak dengan garam, berarti sifat garamnya nanti akan bersifat basa ya. Jadi kalau misalnya ini ya asam lemak dengan garam, maka sifatnya adalah akan menjadi asam, sedangkan kalau basa lemak dengan garam dia akan bersifat basa. Nah, untuk menentukan sifat ininya ya, untuk menentukan pH-nya, berarti kita tentukan H+-nya. Kalau dia sifatnya asam, berarti kalau secara perumusan H+ ya sama dengan Ka dikali konsentrasi dari siapa? Konsentrasi dari asam lemak ya dibagi dengan konsentrasi dari asam lemak min ya. Nah, di sini asam lemak min, berarti di sini sebetulnya nggak usah dikasih valensi kalau amin ya. Kecuali di sini kalau garam ya. Atau juga boleh di sini secara perumusan sebetulnya H+ ya sama dengan ya Ka dikali konsentrasi asam lemak ya. Di sini nih. Asam lemak per konsentrasi garam. Nah, garam ini biasanya dikali dengan valensi ya. Nah, kenapa dikali valensi? Karena itu tadi ya. Kemudian untuk menentukan OH- di sini yang basa OH- berarti secara perumusan sama dengan ya Kb dikali konsentrasi basa lemak ya dibagi dengan konsentrasi dari siapa? Konsentrasi dengan B+ ya, kebalikannya. Nah, B+ atau juga boleh secara perumusan ya OH- itu sama dengan ya Kb dikali konsentrasi basa lemak ya per konsentrasi garam ya dikali dengan valensi. Nah, ini adalah kalau secara perumusan untuk menentukan larutan penyangga ya. Nah, ada juga biasanya kalau dalam larutan penyangga ini juga biasanya dalam larutan penyangga ini biasanya kalau campurannya antara campuran ya. Biasanya di sini Bapak buatkan aja ya catatan mungkin ya. Ya, catatan di sini, catatan pentingnya. Nah, biasanya kalau campuran antara asam lemak ya dengan basa kuat. Nah, biasanya asam lemahnya ini asam lemak di kata-kata soal itu adalah asam lemak berlebih. Nah, kalau dia asam lemaknya berlebih, maka ini akan jadi buffer juga. Buffernya apa? Jadi buffer asam ya. Kalau buffer asam, maka untuk menentukan pH-nya atau H+nya dulu ya, itu sama dengan Ka ya dikali mol dari siapa? Mol dari asam lemak ya per mol. Kalau dikurang mol basa kuat ya. Dibagi dengan apa? Dibagi dengan mol dari asam lemak ya. Sebaliknya kalau misalkan kita campurkan antara basa lemak dengan asam kuat ya, berarti ini biasanya basa lemaknya juga ada kata-kata berlebih gitu ya, maka sifatnya adalah basa. Nah, untuk cara cepatnya biasanya OH- gitu ya sama dengan Kb dikali mol dan siapa? Basa lemak dikurang mol siapa? Asam kuat dibagi dengan mol basa lemak. Nah, ini adalah untuk menentukan biasanya kalau dalam soal itu campuran antara asam lemak berlebih biasanya gitu ya. Tuh. Gitu ya. Itu untuk menentukan secara perumusan dari larutan penyangga atau buffer. Nah, sebagai contoh mungkin di sini nanti Bapak akan coba tuliskan ya untuk contoh dari larutan penyangga. Ya. Tunggu sebentar ya. Ini Bapak akan coba buka dulu.
Nah, oke, bentar ya. Larutan buffer. Oke. Oke, sebentar ya. Oke, nah ini Bapak coba inikan dulu ya. Ini Bapak coba carikan dulu soal yang sesuai gitu ya. Ya, misalkan begini ya. Kita ambil saja mungkin misalkan di sini adalah kita ambil ini aja. Mengarang saja mungkin ya. Mengarang saja mungkin di sini Bapak ambil contoh ya. Contoh soal gitu ya. Misalnya di sini adalah tentukan ya. Tentukan pH larutan antara ya campuran siapa? Campuran di sini CH3 COOH ya, misalkan di sini 0,1 molar 0,1 molar dengan di sini CH3 COONA ya, COONA 0,1 molar. Di sini apabila diketahui misalnya Ka dari CH3 COOH itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 1 kali 10 pangkat min 5 ya. Oke. Nah, di sini cara menentukannya adalah kalau kita mau menentukan pH, berarti kan di sini kita harus tahu dulu ya. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita lihat campurannya dulu. Ini kan CH3COH dengan CH3CONA. CH3COOH ini kan bersifat asam lemah, sedangkan ini adalah garam. Ini campuran antara asam lemah dengan garam, berarti dia jadi buffer ya. Karena dia buffer ya, buffer dari apa? Buffer dari asam lemah dengan garam ya. Nah, kalau antara asam lemah dengan garam, maka untuk menentukan pH-nya berarti H+ ya. Ka dikali apa? Konsentrasi siapa? Konsentrasi dari asam lemah ya per konsentrasi dari apa? Garam ya. Boleh sini atau misalkan aminnya gitu boleh ya. Nah, ini adalah untuk menentukan H+. Nah, kalau untuk menentukan pH kemarin kan min log dari H+, ya kan? Nah, berarti kalau Ka-nya berapa? 1 kali 10 pangkat min 5. Hl-nya berapa? 0,1 per aminnya berapa? Nah, ingat nih, amin ini berarti kan dari garam nih. Ya, ingat kok CH3 COONA ya. Itu kan terurai jadi apa? CH3 COO min ya plus Na plus. Nah, aminnya ini yang ini nih. Nah, ini adalah jumlah dari amin. Nih, konsentrasi amin berapa nih? Gitu ya. Nah, kalau di sini CH3CON adalah 0,1 molar, ya ini koefisiennya 1 ya. Ini juga sama 1, berarti konsentrasi yang ini berapa? Sama ya. Ini juga sama, berarti berapa? Berarti konsentrasinya adalah ya sama 0,1 molar juga. Gitu ya. Nah, berarti di sini ini juga sama 0,1. Ini coret ya. Berarti sisanya adalah 10 pangkat min 5. Maka untuk pH-nya ya, pH itu sama dengan min log dari siapa? 10 pangkat min 5. Maka pH-nya adalah berapa? 5. Nah, didapatkan pH-nya adalah 5. Ya. Oke, itu untuk contoh salah satu contoh ini. Kemudian juga biasanya kalau untuk beberapa soal ya, kalau di larutan penyangga biasanya di sini ada soal di sini gini nih. Bapak di sampingnya aja ya. Di sini ada larutan, ya di sini ada tambahan asam, basa dan air itu. pH awal di sini. Nah, gini biasanya ini larutan. Larutan gitu ya. Kemudian ini pH awal. Di sini tambahkan asam. Ini basa ya, ini biasanya air di sini gitu ya.
Nah, ini biasanya kalau misalkan di soal itu, di sini misalkan katakanlah di sini adalah rutan P, Q, dan R. Kalau pH awal di sini misalkan 7, 8, 9. Di sini asam tambah asam dia menjadi 7,1, 7,2, 7,3. Di sini 8,9, ini 10, 11. Ini 10, 12, 13. Nah, kira-kira kalau dalam urutan percobaan ini mana kira-kira yang sifatnya buffer? Nah, kalau kita lihat di sini, lihat nih pH awalnya itu kan yang ini 7 nih. Ini asam ketika tambah asam jadi 7,1, 7,2, 7,3. Ini kan perubahannya nggak terlalu signifikan. Nah, nggak tetap nih, cenderung tetap. Berarti ini kan yang jadi larutan buffer. Nah, kenapa yang Q bukan? Karena dari 8 ke 8,9 kan jauh banget nih. Kemudian ke 10 jauh juga, ke 11 juga jauh. Berarti ini bukan buffer. Ini juga bukan buffer. Maka ini adalah larutan yang bersifat buffer adalah yang ini. Ya, oke, itu saja mungkin untuk materi larutan penyangga. Nanti Bapak akan lanjutkan lagi di detail soalnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.